Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Nardi, dosen daring. Sekarang kita mau lihat ini unboxing dari yang saya baru beli di marketplace ya. Itu fitting lampu sensor. Jadi di reviewnya saya lihat itu banyak orang yang mengeluh, wah ini nggak bisa lampunya kedap-kedip atau apa. Di video lain saya udah juga buat bagaimana caranya membuat dia tidak kedap-kedip. Tapi ini saya kasih lihat perjalanannya dari pertama kali datang barangnya kita tes, kemudian dipasang, sampai dengan akhirnya berjalan mulus. Itu memang ada beberapa trial, bukan trial error ya, dites dulu. Bukan dites kita trial run, karena memang ini melibatkan cahaya dari sisi mana gitu ya, jadi nggak bisa langsung berhasil gitu. Nah, sekarang pertama ini kita coba dulu ya. Ini kita pakai fitting biasa, menandakan lampunya jalan. Oke, lampunya berarti nggak mati kan. Sekarang kita masukin ke fitting sensornya ini yang ada sensor cahayanya ya. Nah, di sini nanti kita akan lihat kenapa bisa dia kedap-kedip gitu ya. Nih, kelihatan langsung dari di kasat mata, di depan mata prakteknya gitu ya. Nah, ini begitu kita pasang. Nah, begitu ditutup, menandakan dia gelap kan, nyala. Kemudian, nah kalau dibuka ada cahaya masuk, dia mati kan. Oke, nah ini kenapa dia kedap-kedip? Karena dia mantul dari cahaya lampu. Jadi begitu gelap, kan lampunya nyala. Tapi begitu lampunya nyala, cahaya dari lampu mantul ke tangan saya tadi itu, masuk ke sensornya. Itu yang membuat dia kedap-kedip terus. Sama kayak di video saya yang sebelumnya ya. Ini cuma ngetes. Oke, berarti udah jalan. Ini kan ada dua, saya beli 2 unit ya. Nah, di unit yang unit pertama kita udah coba, berhasil. Sekarang kita akan lihat yang unit keduanya gitu ya. Kita mau tes juga. Takutnya kalau misalnya ada defect atau apa kan, kita bisa langsung balikin. Karena ini kan di video unboxingnya ya. Oke, nah ini di lampu fittingnya itu sensornya memang ada tempat buat klip untuk dicantolinnya ya. Jadi sebenarnya sih lebih bagus dicantolin menjauh dari arah lampunya. Cuman karena kabelnya pendek, jadi ya udahlah biar praktis taruh aja di sini gitu kan. Nah, udah kita pasang seperti biasa. Nah, ini dia nyala karena gelap. Tapi begitu dia nanti dapat cahaya, dia akan mati. Nah, begitu kita deketin dengan tangan, pantulan dari cahaya lampu masuk ke sensornya sehingga dia kedap-kedip. Tapi kalau misalnya enggak, dia enggak masalah. Berarti ini berjalan. Nah itu tuh tadi kedap-kedip ya. Oke. Nah ini udah enggak masalah. Itu udah jalan, berarti sensornya sebenarnya berfungsi. Cuman kenapa dia kedap-kedip? Karena dia angle dari sensor lampunya itu harus pas supaya dia enggak kena cahaya dari lampunya itu sendiri. Itu yang susah. Apalagi ini saya ngetes pakai lampu yang kecil loh ya, 3 watt apa 5 watt. Kayaknya 3 watt sekecil ini. Kalau udah pakai lampu gede, itu lebih wajib lagi supaya dia jangan sampai kena ke sensornya. Cahaya lampunya. Karena kan lebih dari 3 watt pasti lebih terang dong. Lampunya 5 watt, 7 watt, 15 watt misalnya ya. Itu kan terang banget. Perlu ditutupin. Bukan ditutupin sih namanya ya. Dilindungin sensornya itu supaya nggak kena cahaya dari lampu. Itu dia maksudnya. Jadi nanti kita bisa lihat di sini itu saya bikin corong di depannya supaya dia benar-benar cuma kena cahaya dari luar bukan dari lampu. Jadi dibikin corong, apakah itu pakai electrical tape atau mungkin pakai lakban atau pakai apa gitu ya. Nah, kedap-kedip tadi kan. Kenapa? Dia ngarahnya ke atas, kena cahaya lampunya itu sendiri. Makanya dia kedap-kedip kayak gitu kan. Itu dia yang perlu dihindarin. Jadi itu bukan berarti alatnya defect atau rusak. Enggak, justru dia bekerja dengan sempurna. Cuman memang yang bikin PR bagaimana mengarahkan sensornya itu supaya nggak kena ke cahaya dari lampu, tapi tetap bisa nangkep cahaya luar. Jadi sensor ini nggak berguna buat lampu di gang yang misalnya emang ruangannya selalu gelap gitu, nggak kena matahari. Jadi kalau gelap ya dia bakal nyala terus, nggak mati-mati kan, nggak ada gunanya pakai sensor gitu loh. Jadi dia di tempat kayak di balkon, di luar gitu ya, yang pas pagi siang kena cahaya matahari dan dia mati gitu kan. Tujuannya itu kan otomatisasi kan, pas siang dia mati, pas malam dia nyala. Itu intinya ya nggak. Oke. Ini udah bisa nyala, udah nggak masalah kalau ditempatin di sini kan. Yang jadi masalah nanti pas kita tempatin di tempat yang sesungguhnya. Dalam hal ini kalau saya di rumah saya itu di balkon gitu ya. Itu dia yang jadi masalah.
Nah, sekarang kita lihat ini sudah terpasang di balkon samping ya. Di balkon samping ini waktu itu saya udah keburu senang. Jadi cuman ditaruh dan diarahkan sudutnya dari si sensornya itu udah bisa, nggak perlu pakai lakban atau electrical tape gitu ya. Selotip yang hitam. Udah bisa di sini kan. Wah, udah bener nih terang dia mati gitu ya. Tapi ini harus ditunggu nanti kan kalau malam gimana? Beneran nyala apa enggak? Itu nanti kita lihat gitu ya. Jadi ini waktu itu kebetulan begitu pasang, ternyata nggak perlu nih, nggak perlu lakban, nggak perlu selotip hitam gitu. Tapi ternyata itu nggak benar karena pengalaman saya pribadi di sini ya, itu cuman awalnya doang. Nah ini di balkon yang depan yang satu lagi ya, lihat itunya beda kan. Kalau yang tadi bundar kan, mangkoknya ini kan yang kotak. Ini dari awal emang nggak bisa, dia udah harus langsung pakai selotip yang hitam. Itu kelihatan agak-agak ini ya, selotipnya harus banyak karena kalau nggak kayak gini dia nggak terlalu nempel, akhirnya lama-lama kebuka sendiri dan jatuh lagi gitu kan. Itu juga harus diperhatiin ya, selotipnya bebetannya harus kuat gitu, jadi bukan nutupin seluruhnya tapi bikin corong, bikin kayak silinder gitu supaya dia terlindung dari cahaya si lampu ini gitu ya. Ini yang masih percobaan pertama nih. Nah sekarang ini di balkon yang samping ini masih bisa nih kan, lihat, di hari kedua masih bisa nih kayaknya. Ini coba ya, saya enggak, ini udah enggak, ini udah pakai lakban. Lihat tuh ya, lebih panjang ya, lihat lebih panjang di sininya, di bagian depannya ini dia lebih panjang sehingga dia terlindung dari cahaya matahari, cahaya lampunya sendiri. Nah sekarang kita lihat yang di balkon depan ya. Yang di balkon depan tadi kan udah mau jatuh itu ya, selotip hitamnya itu saya ganti dengan yang lebih panjang supaya dia lebih nempel gitu kan. Nah kita lihat di sini, ini ngezoomnya emang agak lambat ya. Oke, nah ini udah pakai selotip hitam ya, udah lebih panjang nih kan, di arah sensornya ini loh ya. Di sensornya ini dia udah lebih panjang dan udah nggak ada yang menjuntai ke bawah, jadi ini udah aman. Mungkin kelemahannya kalau ntar ada serangga nempel aja, tapi kan serangga kecil ya, kecuali kalau tawon atau apa gitu ya, tapi selama ini enggak sih. Sekarang kita lihat lagi, ini tadi jam 5 ya, jam 5 sore di balkon yang depan ya. Di balkon yang depan ini yang tadi udah bagus, ini di hari kedua gitu ya, dilihat oke, dia jam 5 sore udah mulai nyala. Oke, itu selotipnya masih aman ya, masih bagus. Jam 5 sore dia udah mulai nyala sesuai dengan timing biasa sih. Jadi biasanya tuh ART nyalain emang jam 5 sore. Jam 5 sore udah nyala. Mungkin emang kekurangannya dia kalau pagi nggak, jam 5 pagi karena masih gelap dia belum mati gitu. Dia matinya ntar kira-kira jam 6 jam 7 gitu ya. Tapi ini jam 5 sore walaupun kelihatan masih terang karena matahari ke arah sana ya. Dia tadi ketutupan dari tembok gitu ya. Kalau yang satu lagi yang di balkon samping, ini dia langsung dapat matahari, jadi lebih sensitif, lebih responsif ya. Kalau yang tadi enggak, karena dia ketutupan cahaya matahari itu ketutupan dia gitu, ketutupan tembok gitu ya. Makanya yang sana dia udah nganggap gelap tadi, makanya nyala lampunya kan. Kalau yang balkon samping enggak kan, yang ini nyala kan jam 5 sore, yang tadi enggak. Perbedaan lokasi juga menentukan gitu ya. Oke, sekarang kita tutup, kita tutup dulu pintunya, jangan lupa dikunci gitu ya, takut kalau ada apa-apa kan. Nah di sini itu dia tadi masalahnya, pertama lokasi, kedua make sure bahwa selotipnya itu kuat, jangan ketutupin semua. Kalau tutupan semua ntar dia nyala terus kan, tapi harus pas, dan angle-nya juga supaya dia bisa nangkep begitu ada cahaya ini ya, kayak gini ya. Dia lihat ya, angle-nya itu menghadap ke arah matahari, biar dia begitu matahari dikit udah muncul langsung dia. Sebenarnya bisa aja di arah lain, tapi kan nanti dia baru mati udah siang banget gitu, jam 8 siang gitu kan, buang-buang energi gitu kan. Oke, segitu aja dulu. Nanti kita lanjutin lagi dengan sensor yang lain yang bentuknya photocell di video berikutnya ya. Semoga ini bisa berguna. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.